Bab 3211 sampai bab 3212. Gunung Ciun, Pengadilan Surgawi Timur. Guru Sanxing membaca surat Cheng Zanjiang dan berpikir keras. Apa yang terjadi? Song Yuming bertanya. Pasti ada perubahan besar. Iya. Mungkinkah itu disebabkan oleh Ye Chong? Wang Ye bertanya. Si Wenxia merenung dalam waktu yang lama, lalu berkata, mungkin, rencana kita berhasil. Kita dapat mengambil langkah maju, dan rahasia menjadi makhluk surgawi akan segera terungkap. Iya, saya juga punya ide ini, Song Yuming berkata dengan penuh semangat. Wang Ye berkata, Ye Chong sebenarnya telah meningkat ke level itu dalam waktu singkat. Diperkirakan dia setidaknya berada di tingkat ke-6 yang naik ke langit. Iya, mungkin Ye Chong selangkah lebih maju dari kami dan sudah menghubungi, inilah rahasianya, kata si Wenxia. Song Yuming mengangguk. Saya kira alasan mengapa Ye Chong dapat meningkat begitu cepat pasti karena suatu rahasia. Iya, jika kita mengetahui rahasia ini, kita dapat menerobos dan mencapai paruh kedua pendakian alam surga, Duan, dan kemudian, kamu bisa menjadi makhluk surgawi sepanjang jalan, si Wenxia menambahkan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat ketiga orang tersebut. Jika kita benar-benar menjadi makhluk surgawi suatu hari nanti, itu akan menciptakan sejarah baru. Tahukah Anda, sudah ratusan tahun berlalu, dan belum pernah ada makhluk surgawi di bumi? Wang Ye berkata dengan penuh semangat, seolah-olah dia sudah melakukannya, melihatnya ke pemandangannya yang sangat mulia. Mereka tidak tahu bahwa makhluk surgawi tidak pernah muncul di bumi. Sebaliknya, mereka yang mencapai paruh kedua alam surgawi terjebak di alam rahasia oleh makhluk surgawi. Namun, satu hal yang mereka katakan benar, sekarang lingkaran sihir rahasia telah dipatahkan. Era sejarah baru akan segera datang. Kabupaten Ximen, Desa Nantianmen, kantor pusat desa. Itu telah didekorasi sebelumnya. Di halaman kantor desa terdapat lebih dari selusin meja bundar yang dikelilingi lampion dan lampion besar berwarna merah yang sangat meriah. Ketika semua orang kembali ke desa, hari sudah malam dan langit agak gelap. Setelah lampion merah dinyalakan, suasana semakin meriah. Ye Chong terdiam dan dipimpin oleh Guang Kun dan Tian Laoqi ke perjamuan desa, dan langsung ditarik ke meja perjamuan pertama. Zhou Yutong dan Dong Feng masuk bersama penduduk desa, menemukan meja dan duduk. Dong Feng memandang Ye Chong dengan geli dengan ekspresi sombong di wajahnya. Zhou Yutong, sebaliknya, sedikit khawatir. Saudari Dong Feng, bagaimana jika Ye Chong benar-benar bertunangan dengan Xiao Yu itu? Zhou Yutong bertanya. Dong Feng mengetahuinya dan bertanya, oh, bukankah itu bagus? Ye Chong sudah sangat tua. Sudah waktunya mencari istri. Menurutku Xiao Yu cukup baik. Dia adalah putri kepala desa. Apakah ada yang salah? Wajah Zhou Yutong memerah. Oh, saudari Dong Feng, lalu, bagaimana mungkin, Ye Chong? Melihat Zhou Yutong ragu-ragu, Dong Feng merasa sangat lucu. Dia menyentuh kepala kecil Zhou Yutong dan berkata, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Jangan khawatir, Ye Chong akan menolak ketika saatnya tiba. Lalu, bagaimana jika dia tidak bisa menolak? Zhou Yutong adalah khawatir, bertanya. Dong Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo bertunangan. Lagi pula itu semua palsu. Hanya untuk melindungi Xiao Yu. Terlebih lagi, aku percaya Ye Chong. Bahkan jika dia dan Xiao Yu bertunangan, dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dia akan tetap memperlakukanmu dengan benar. Halo. Itu benar. Zhou Yutong mengangguk. Segera, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tidak. Tidak. Apa yang baik untukku? Aku tidak peduli. Aku hanya khawatir Ye Chong terlalu cemas, kata Zhou Yutong dengan wajah memerah. Dong Feng tersenyum dan berkata, oke, saya mengerti, kamu tidak peduli, kan?
Saat dia berbicara, meja di sekitarnya sudah penuh dengan orang. Ada beberapa wanita tua yang duduk di meja Dongfeng dan Zhou Yutong. Wanita-wanita tua ini sedang makan biji melon dan mendiskusikan sesuatu dengan berbisik. Oh, aku benar-benar tidak menyangka Xiao Yu akhirnya bertunangan dengan orang luar. Aku juga ingin memperkenalkan cucuku padanya, kata seorang wanita tua dengan pakaian bermotif bunga. Benar, Xiao Yu sangat cantik. Saya juga ingin menjodohkannya, kata wanita tua lainnya. Saya kira, di antara 10 pemuda di desa kami, setidaknya 11 dari 10 tertarik pada Xiao Yu, kata wanita tua ketiga dengan nada serius. Wanita tua keempat juga berkata, benar, Xiao Yu sangat luar biasa dan cantik. Dia telah memanfaatkan anak laki-laki ini dan dapat memikatnya sampai mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita tua ini, Zhou Yutong jelas tampak lebih khawatir. Di sisi lain, di meja Ye Chong, kepala desa Moliking, 4 penduduk desa utama Guangkun, Tian Laoqi, Su Laosi dan Liu Balzi semuanya duduk. Masih ada kursi kosong yang disediakan untuk Mo Xiaoyu. Namun, Mo Xiaoyu tidak muncul. Moliking telah mengirim seseorang untuk mencarinya. Aku ingin tahu kemana perginya gadis gila ini. Moliking tertawa. Guangkun berkata, saya sangat bahagia hari ini. Benar, keponakan tertua kami sudah bertunangan, dan paman kami sangat bahagia, kata Liu Tuzi. Tian Laoqi berkata kepada Ye Chong, nak, kamu harus bersikap baik pada Xiao Yu di masa depan. Jika kami tahu kamu menindas keponakan tertua kami tidak akan membiarkanmu pergi. Itu benar, aku bahkan harus berurusan denganmu jika kamu merangkak keluar dari tanah, kata Su Laosi. Suasana awalnya bahagia menjadi lebih sepi karena lelucon Su Laosi. Semua orang langsung terdiam. Ye Chong bertanya, semuanya, mengapa kita tidak melarikan diri bersama? Mengapa repot-repot bertarung di sini? Moliking menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil. Tidak peduli di mana kita melarikan diri, para dewa akan menemukan kita. Mereka yang keluar tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat dia mengatakan itu, Moliking memandangi penduduk desa yang duduk di bawah. Dia melanjutkan, mereka sebenarnya bisa melarikan diri. Ada banyak orang, dan budidaya mereka belum mencapai puncaknya. Para dewa tidak akan mengejar mereka terlalu dekat untuk sementara waktu, dan mungkin mereka bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Ye Chong tercengang dan tidak bisa mendengarkan maksud Li Qing. Meskipun penduduk desa ini melarikan diri, mereka tidak akan aman. Saya khawatir makhluk surgawi akan menangani mereka satu persatu di masa depan. Untuk beberapa saat, semua orang kembali terdiam. Su Laosilah yang berbicara lebih dulu, haha, hari ini adalah saat yang membahagiakan. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang menyedihkan ini. Kita akan membicarakan hal-hal di masa depan nanti. Benar, Guangkun mengangkat gelasnya. Ini, ayo kita minum dulu untuk merayakan pertunangan keponakan tertua kita hari ini. Dengan mengatakan itu, Tian Laoqi, Su Laosi dan Liu Balzi semuanya mengangkat gelas mereka. Mo Liqingye tersenyum, mengangkat cangkirnya, dan berkata kepada Ye Chong, Ye Chong, aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan padaku. Ye Chong mengangguk, jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Tapi kamu tidak harus mengadakan pesta pertunangan, aku akan menjaganya dengan baik. Tidak ada yang mendengarkan bagian kedua dari kata-kata Ye Chong. Mo Liqing, Guangkun, Liu Tuzi dan yang lain, sudah mendentingkan gelas dan bersulang. Segera setelah itu, saya mendengar seseorang berjalan mendekat, kepala desa, Xiao Yu telah ditemukan. Mo Xiao Yu dibawa kembali dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Oh, Xiao Yu, anakmu sangat ceroboh, mengapa kamu masih begitu ceria di acara penting hari ini? Tian Laoqi berdiri, lalu menarik Mo Xiao Yu ke kursi sambil tersenyum.
dan berkata, tiba di sebelah Mo Liking. Mo Xiaoyu tampak tidak senang dan melirik Ye Chong. Dan Ye Chong terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultivasi Mo Xiaoyu sebenarnya 2 atau 3 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Hanya dia, biarkan aku menikah dengannya. Apakah dia layak? Tingkat kultivasinya sangat rendah, bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Mo Xiaoyu cemberut dan berkata. Mo Liking berkata kepada Mo Xiaoyu, Xiaoyu, jangan bicara omong kosong. Kemudian, Su Laosi segera mendekati telinga Mo Xiaoyu dan berbisik, Xiaoyu, jangan berpikir anak ini tidak punya kelebihan. Dia bukan lawanmu. Tapi dia cukup bagus. Perlakukan saja seperti menikahi seekor anjing. Setidaknya ikuti dia. Keluar dan kamu akan aman. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Ye Chong, tersenyum, dan berkata, Xiao Ye jangan khawatir, kami Xiaoyu. Hanyalah seorang anak kecil. Su Laosi bertindak seperti ini karena dia pikir Ye Chong tidak bisa mendengar bisikan yang dia dan Mo Xiaoyu katakan. Ye Chong juga tersenyum masam di wajahnya, kepala desa, semuanya, karena Mo Xiaoyu tidak mau, saya pikir lebih baik biarkan saja. Ye Chong mengambil kesempatan itu untuk berkata. Mo Xiaoyu mendengus, lupakan, lebih baik lupakan saja. Mo Liking berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Kalian berdua sangat cocok, kita harus bersama. Itu benar, pria berbakat dan wanita cantik, kita harus bersama. Guang Kun juga berkata. Liu Balzi berkata, Xiaoye, jika kamu tidak ingin bertunangan, apakah kamu meremehkan kepala desa? Jika kamu meremehkan kepala desa, kamu meremehkan desa Nantianmen kami, kata Su Laosi. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, kepala desa, jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak bertunangan, saya pasti akan melindunginya. Ye Chong masih ingin berjuang. Apakah aku membutuhkan perlindunganmu? Mo Xiaoyu berkata dengan nada menghina. Mo Liking terkekeh, Ye Chong, tentu saja aku percaya padamu. Tapi begitu kalian berdua bertunangan, aku akan lebih mempercayaimu untuk melindungi Xiaoyu. Ye Chong memiliki garis hitam di kepalanya, tapi Mo Liking jelas masih tidak melakukannya. Percayalah, sedangkan bagiku, bahkan dunia lain diberikan kepadaku, dan ketika aku tiba di Mo Xiaoyu, aku sangat berhati-hati. Tapi tidak mengherankan, bagaimanapun juga, saya adalah orang tua. Pada saat ini, Zhou Yutong di kejauhan sedang menatap meja Ye Chong dengan cermat. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Chong dan yang lainnya, tapi dia melihat orang-orang ini mengobrol dengan penuh semangat. Oh, sudah berakhir, Saudari Dongfeng, lihat betapa bahagianya Ye Chong. Ye Chong sialan ini, Zhou Yutong berkata dengan masam. Dan saat Ye Chong sedang berpikir liar, tiba-tiba ada guntur di langit malam yang cerah. Kemudian, terlihat cahaya putih datang dengan cepat dari langit. Setelah mendengar suara ini, ekspresi Mo Liking dan yang lainnya segera berubah. Mo Liking tiba-tiba berdiri dan menatap cahaya putih di cakrawala dengan ekspresi serius. Saya tidak menyangka makhluk surgawi akan datang begitu cepat, kata Mo Liking. Wajah Guang Kun, Tian Laoqi dan lainnya juga sangat jelek. Sial, makhluk surgawi sialan ini benar-benar tidak memberi orang kesempatan untuk bernapas, Guang Kun mengutuk. Segera, Mo Liking mendapatkan kembali ekspresi tenangnya, lepaskan semuanya. Kemudian Guang Kun dan Liu Tuzi segera berlari keluar untuk memberitahu semua orang. Semuanya, para dewa ada di sini. Semua yang tidak bisa tinggal dan mereka yang tidak ingin tinggal, pergi sekarang, pergi ke dunia luar dan cari tempat untuk bersembunyi, cepat, teriak Guang Kun. Faktanya, saat guntur terdengar tadi, semua orang sudah menyadarinya. Seluruh pihak tiba-tiba terdiam. Baru setelah Guang Kun berteriak, semua orang bereaksi.
Tiba-tiba terdengar suara meja dan kursi digerakkan, teriakan, jeritan, dan gelas pecah datang silih berganti. Orang-orang bergegas keluar, dalam sekejap mata, yang tersisa hanyalah kekacauan. Dan hanya sedikit orang yang tinggal, Mo Liqing, Guang Kun, Tian Laoqi, Su Laosi, Liu Tuzi. Ada juga Bi Guoqiang yang berpenampilan rendah hati, yang kekuatannya juga telah mencapai puncak alam surgawi. Xiao Li dan Fatih, termasuk pria kuat bersorban putih sebelumnya, juga ingin tinggal, tapi mereka semua diusir oleh Liu Balzi karena tidak cukup tinggi. Selain itu, ada 6 atau 7 penduduk desa yang semuanya cukup kuat. Zhou Yutong dan Dongfeng keduanya berlari ke sisi Ye Chong. "Kamu cepat pergi, Ye Chong. Xiao Yu akan diserahkan padamu," Mo Liqing berkata pada Ye Chong. Ye Chong mengangguk, tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal. "Tidak, aku tidak akan pergi, aku akan bertarung denganmu," Mo Xiao Yu berkata dengan keras kepala. Mo Liqing berkata, "Patuh, kamu tidak cukup kuat. Jika kamu tinggal di sini sekarang, kamu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi kami. Apakah kamu mengerti?" Mo Xiaoyu menggigit bibirnya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Dia terdiam beberapa saat, dan akhirnya dia hanya bisa mengangguk. Kecepatan cahaya putih sangat cepat, dan saat dia berbicara, itu sudah mencapai puncak kepala semua orang. "Sudah terlambat, kamu pergi dan bersembunyi di belakang. Para dewa tidak akan memperhatikanmu," kata Mo Liqing. "Benar, di mata langit dan bumi, kekuatanmu hampir nol, sembunyikan sekarang." Guang Kun bersikeras menambahkan kalimat yang melukai harga diri ini. Tapi Ye Chong tidak peduli. Dia menarik Mo Xiaoyu, yang tidak mau pergi, dan membawa Zhou Yutong dan Dongfeng bersembunyi di balik tembok rusak di belakang desa. Sebelum mereka bisa bersembunyi, mereka mendengar ledakan, dan cahaya putih yang ada di langit tadi jatuh ke tanah. Buntut dari kekuatan yang meletus dari pendaratan secara langsung menyebabkan Guang Kun, Su Laosi dan yang lainnya mundur 2 langkah. Hanya Mo Liqing yang tetap tidak bergerak. Ketika asap dan debu hilang, Ye Chong menemukan seorang pria berjubah putih berdiri di sana, tampak menyendiri. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh pria ini bagi Ye Chong tampak seperti lautan tak berujung, yang tidak bisa dilihatnya sama sekali. Ini adalah makhluk surgawi, Ye Chong menghela nafas dalam hatinya. "Mo Liqing, kamu sangat keras kepala dan keras kepala. Kamu berani melakukan tindakan kecil dan melawan Tuhan. Kamu meminta kematian," kata makhluk surgawi. Mo Liqing tertawa dan berkata, "Haha, Tuhan, dewa macam apa kamu? Kamu hanyalah orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dan kamu juga sekelompok orang yang sangat egois, sekelompok orang yang pemalu. Takut kalau kita akan terus melampauimu dalam kultivasi, hanya mencoba segala cara untuk menghalangi kami." "Haha, tidak tahu malu," Tianren mendengus dingin. "Apapun yang kamu katakan, aku telah memberimu kesempatan sebelumnya, dan hari ini adalah hari kematianmu." Pada saat ini, tiba-tiba tak jauh dari situ, di dalam gudang kayu, terdengar tawa nyaring, "Hahaha, para dewa datang, para dewa datang." Kemudian, Paman Lin berlari keluar seperti orang gila. Dia berlari ke arah manusia surgawi, berlutut sambil bertepuk tangan, dan berkata, "Tuan, saya Linda Zuang. Sayalah yang melapor kepada Anda di Kabupaten Ximen. Misi saya selesai. Anda berjanji untuk membawa saya ke sana. Para petinggi juga memintaku untuk menjadi makhluk surgawi. Bisakah aku memenuhinya?" Paman Lin berkata dengan kegembiraan di wajahnya. Makhluk surgawi merendahkan, memandang Paman Lin dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Tentu saja." Saat dia mengatakan itu, makhluk surgawi menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya putih terbang keluar. Cahaya putih langsung menembus hati Paman Lin, bersambung.